Assalamualaikum, aku Delvi. Di video kali ini, aku mau rekomendasiin villa murah untuk 35 orang dengan view pegunungan dan udara dingin yang harganya mulai 1,5 juta aja loh gengs. Wah, penasaran kan kayak gimana? Tontonin videonya sampai habis ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu support aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua media sosial yang kalian punya. And now let's move on to the review. Kali ini aku sama keluarga mau staycation di Villa Hana 2 yang berlokasi di Jalan Cilember, Jogjogan, Megamendung, Bogor. Villa Hana 2 merupakan bagian dari manajemen surganya villa yang beberapa villanya juga udah banyak yang aku review ya gengs. Jadi insya Allah amanah dan trusted deh. Terus aku juga udah pernah review Villa Hana 1 beberapa bulan lalu, dimana lokasinya tuh masih satu area dan bersebelahan dengan Villa Hana 2. Nah, buat kalian yang butuh rekomendasi villa murah dengan kapasitas besar lainnya, nanti bisa cek aja di playlist surganya villa ya. Untuk menuju ke Villa Hana 2, kita bisa pakai Google Maps. Nanti pilihnya itu yang Villa Hana 2 Cilember ini ya gengs. Rute jalannya adalah, nanti kita akan lewat Jalan Raya Puncak. Lalu setelah melewati rumah makan pagi sore, gak jauh di depannya, siap-siap kita akan belok kiri, masuk ke Jalan Hankam yang ke arah Villa Aries Biru. Dan tenang aja, akses jalannya tuh aman, plus bisa masuk bus medium juga loh. Jadi buat kalian yang mau nginep kesini pakai bus, bisa banget ya, karena area parkirnya tuh luas gengs. Setelah melewati Villa Aries Biru, nanti akan ketemu sama 2 cabang jalan. Dan kita ambil belok kanan ke Jalan Jogjogan. Habis itu lurus terus aja, sampai nanti kita akan ketemu 2 cabang jalan lagi. Yang patokannya itu ada banner Arion Cafe ini ya. Dan kita akan ambil jalan yang di sebelah kiri, yang merupakan jalan tanjakan. Dari sini akses jalannya mulai agak mengecil, nggak sebesar jalan sebelumnya. Tapi tenang aja, di sini tuh masih bisa dilewati oleh 2 kendaraan yang berlawanan arah kok gengs. Oke, kita masih ikutin aja jalannya sesuai dengan arahan Google Maps ya. Lalu nanti pas di depan, siap-siap kita akan masuk ke jalan yang di sebelah kiri ini ya gengs. By the way, walaupun jalannya tuh kelihatan kecil, tapi ternyata masih bisa dilewati oleh bus medium loh. Tapi paling nanti hati-hati aja ya, karena kalau untuk bus medium sih rada ngepas gengs. Nah di sini kita ikutin lagi aja jalannya, terus abis belokan ini kita tinggal lurus terus aja sampai nanti kelihatan plang Villa Hana 1. Dan kita masuk ke jalan yang di sebelah kiri ini ya. FYI untuk plang Villa Hana 2 emang gak ada, namun areanya tuh sama dengan Villa Hana 1. Area parkirnya tuh luas banget karena digabung dengan Villa Hana 1 ya. Dengan total kapasitas parkir bisa hingga 8 mobil. Dan tentunya bus medium juga bisa parkir di dalam sini ya. By the way, buat kalian yang butuh villa dengan kapasitas lebih besar, bisa juga loh booking full area, yaitu Villa Hana 1 dan Villa Hana 2 yang total kapasitas villanya bisa mencapai 70-80 orang gengs. Wah mantep banget kan? Nah untuk full review Villa Hana 1 udah pernah aku bikin ya, yang ada di video ini. Dan link videonya juga udah aku taruh di description box gengs. So nanti kalian bisa tonton reviewnya ya. Oke lanjut, sekarang kita move ke Villa Hana 2 yang bangunannya berada di sebelah kanan. Villa Hana 2 memiliki kapasitas untuk 30-35 orang dengan 3 kamar tidur, 3 kamar mandi, lapangan bola, private pool, biliar, dan fasilitas lengkap lainnya. Begitu turun dari area parkir, kita akan langsung disambut dengan kids playground yang berada di sebelah kiri. Areanya sih nggak terlalu besar, tapi lumayan lah ya buat anak-anak bermain. Lalu di sisi lainnya terdapat alat barbeque plus kipas, namun belum termasuk arang ya. Terus kalau kalian mau barbekyuan, nanti area duduknya bisa di teras ini gengs. Areanya lumayan luas dan udah disediain juga tempat duduk buat nongkrong. Vibes-nya juga syahdu banget deh. Ditambah kita bisa menikmati view alam dan kolam berenang dari teras atas ini. By the way, sebelum villa tour, aku mau tunjukin dulu fasilitas outdoornya ya gengs. So, sekarang kita turun ke area bawah.
di mana terdapat fasilitas yang paling dicari, apalagi kalau bukan private pool. Dan di sebelah kanan ini ada bangunan, tapi ini bukan bagian dari fasilitas villa ya, melainkan rumah penjaga villanya, gengs. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita bahas area kolam berenangnya. Terdapat 2 buah kolam berenang yang dipisah antara kolam anak dan kolam dewasa. Sehingga untuk anak-anak yang berenang akan lebih aman ya. Kolam anak yang ukurannya kecil ini dengan kedalaman di 50 cm. Sedangkan kolam renang besar sebenarnya tuh masih bisa digunakan juga oleh anak-anak kok, gengs. Karena kedalamannya itu mulai dari 80 cm, lalu melandai ke bawah hingga kedalaman di 1,5 meter. Namun kalau anak-anak mau berenang di sini, wajib dalam pengawasan orang tua ya. Karena nggak ada pembatas dari kolam yang pendek ke kolam yang dalam. Jadi kalau mau lebih aman sih bisa main di kolam anak aja ya. Terus asiknya lagi, view dari kolam renang ini tuh langsung mengarah ke pepohonan hijau di depannya. Jadinya seger banget deh, gengs. Gak cuma private pool aja, tapi masih ada fasilitas lainnya di area paling bawah, yaitu lapangan bola. Wah, seru banget kan? Namun untuk lapangan bola ini merupakan fasilitas sharing ya, yang bisa digunakan oleh tamu yang menginap di Villa Hana 1 dan Villa Hana 2. Makanya areanya tuh luas banget, gengs, dari ujung ke ujung. Jadi kalau mau seru-seruan main bola rame-rame, bisa banget deh kesini. Oke deh, gengs, tadi aku udah bahas semua fasilitas outdoor. Nah, sekarang kita mulai yuk villa tour. Begitu masuk ke dalam villa, akan langsung terlihat ruangan luas tanpa sekat dengan konsep open space. Tema villa ini adalah rumah kayu, sehingga vibes-nya tuh berasa lebih hangat, yang cocok banget dengan udara puncak yang dingin ya. Di bagian depan terdapat area dining room yang menyatu dengan dapur. Ruang makan ini pun senada dengan tema villanya yang menggunakan unsur kayu. Terus kalau kalian mager masak, tenang aja, karena Villa Hana 2 juga menyediakan paket catering loh, yang harganya mulai dari 100.000 sampai 125.000 per orang dan udah dapat 3 kali makan. Buat kalian yang gak pesen catering, gak usah khawatir, karena villa ini tersedia dapur dengan peralatan masak yang lengkap. Jadi nanti kita tinggal bawa bahan makanannya aja dan masak di sini deh. Terus enaknya lagi, di depan kompor juga ada jendela, sehingga sirkulasi udara dan cahayanya bisa berjalan dengan baik ya. Lalu di sebelahnya terdapat area wastafel, alat masak, rice cooker, dan dispenser. Untuk di kabinet atas diisi dengan piring, mangkok, dan gelas. Lalu di sebelahnya masih ada mangkok tambahan lagi ya. Sedangkan untuk sendok, garpu, sutil, dan perlengkapan masak lainnya berada di kabinet bawah. Oh iya, dari dapur ini juga terdapat pintu samping yang mengarah ke area depan parkir. Jadi kalau kalian mau ke parkiran juga bisa langsung lewat sini ya. Dari dining room dan dapur langsung terhubung ke area biliar. Jadi ruangan depan ini tuh bentuknya memanjang dari dapur ke biliar ya. Wah, seru banget kan? Kita bisa saling terkoneksi, mau sambil makan, masak, bahkan main biliar pun masih dalam satu ruangan yang sama. Areanya juga spesies, sehingga bermain biliar pun akan terasa leluasa ya, gengs. Villa ini memiliki 3 kamar tidur, ada 1 kamar barak di atas, dan 2 kamar di lantai bawah. Oke deh, aku mulai dari kamar pertama yang berada di sebelah kanan. Kamar ini ukurannya luas, yang diisi dengan 2 buah double bed. Tapi ukuran kasurnya tuh lebar banget ya, gengs. Kayaknya ini king size deh. Jadi bisa untuk 4 sampai 6 orang. Konsep kasurnya adalah lesehan, jadi kalau kalian tidur sama anak-anak ataupun balita, aman banget ya. Terus tiap kamar juga udah disediain lemari dan free extra bed. Jadi bisa ramean deh tidur di sini. Dan enaknya lagi, semua kamar di lantai bawah ini udah ada private bathroom, gengs. Sehingga lebih nyaman ya. Area kamar mandinya pun luas dan udah ada water heater kok. Namun untuk handuk dan toiletries nggak disediain ya. Lanjut, kita ke kamar kedua yang berada di sebelahnya. Untuk fasilitas kamarnya sih sama aja alias mirroring ya.
Jadi di kamar ini juga disediakan 2 buah double bed dan lemari. FYI, untuk kamar tidur di villa ini tuh emang kapasitasnya buat banyakan ya. Dan di sini juga udah disediain free extra bed, namun bedanya ukurannya tuh lebih besar, gengs. Jadi bisa untuk 2 sampai 3 orang. Wah, mantep banget kan? Tapi kalau misalnya kalian butuh lebih banyak kasur, nanti bisa sewa extra bed aja ya, yang harganya 35.000 per bed. Kamar ini tentunya juga dilengkapi dengan private bathroom yang ukurannya sama-sama luas, gengs. Dan udah ada water heater juga, namun tanpa handuk dan toiletries. Jadi kalau kalian nginep di sini, jangan lupa untuk bawa perlengkapan mandi pribadi ya. Untuk kamar ketiga merupakan kamar barak yang posisinya berada di lantai mezanin, gengs. Tapi sebelum naik lantai atas, tepat di bawah tangga di dekat dapur, terdapat 1 kamar mandi sharing. Namun untuk kamar mandi di sini nggak ada water heater ya, dan menggunakan toilet jongkok. Oke, sekarang kita naik ke lantai mezanin, di mana terdapat kamar tambahan yang konsepnya adalah kamar barak. Jadi ini merupakan kamar tidur ketiga ya, gengs. Wah, areanya tuh setara kayak 2 kamar di lantai bawah yang digabungin jadi 1 loh. Luas banget kan? Disediakan 3 buah kasur double bed dan 2 single bed. Jadi kapasitasnya itu bisa untuk 8 sampai 11 orang lah. Wah, seru banget kan kalau kita tidur rame-rame di sini. Terus di bagian ujung juga disediakan storage yang diisi dengan bantal dan selimut tambahan. Nah, karena area di sini masih spesies, jadi kalau mau ditambah dengan extra bed pun masih bisa ya, gengs. Selain itu, karena ruangannya terbuka, jadi dari lantai mezanin ini, kita juga bisa melihat ke lantai bawah dengan sudut pandang yang lebih luas. Oke, gengs, tadi aku udah explore area depan, sekarang kita masuk lagi ke ruangan lainnya. Nah, baru deh, di sini ketemu sama living room. Jujur li, areanya tuh luas banget dari ujung sana ke ujung sini, gengs. Jadi kalau misalnya kalian mau taruh extra bed yang ada di dalam kamar, terus dipindahin ke ruang kosong ini juga bisa banget ya. Untuk living roomnya homey banget, disediakan bangku kayu yang senada dengan tema villanya. Oh iya, kalau kalian mau duduk lesehan tapi tetap hangat dan nyaman, bisa gelar tikar ini ya. Karena lantainya tuh keramik, jadi berasa dingin, gengs. Nah, villa ini tentunya juga udah dilengkapi dengan wifi, smart TV, dan karaoke set. So, kita bisa karaokean sepuasnya ya di sini. Lalu di dalam rak TV juga udah disediain sejadah. Dari living room ini terdapat pintu tengah yang merupakan akses menuju ke balkon belakang. Yang tempatnya tuh cozy banget deh, gengs. Karena ini merupakan spot terbaik untuk bisa menikmati pemandangan indah, yaitu view lepas ke pegunungan dan perbukitan. Areanya dilengkapi dengan tempat duduk yang nyaman, bahkan disediain tikar juga loh, gengs, biar kita bisa duduk lesehan di sini. Wah, seru banget ya. Selain itu, di sisi lainnya juga terdapat bangku dan meja yang semua furniturnya didominasi oleh unsur kayu. Wah, bener-bener nyaman dan homey banget deh villanya. Yang paling aku suka adalah view dari balkon ini tuh langsung mengarah ke Gunung Gede Pangrango yang berada di depannya, gengs. Yang dijamin bakal nyegerin mata dan pikiran kalian deh. Terus di bawahnya juga kelihatan lapangan bola yang luas ya. Lalu dari sisi lainnya, kita juga bisa menikmati view perbukitan luas dan area kolam berenang di bawahnya. Seperti ini suasana malam hari dari area parkirannya, gengs. Nah, langsung aja kita turun ke area villa. Untuk pencahayaannya terang banget, terutama di bagian teras. Jadi kalau kita mau nongkrong di sini tetap nyaman ya. Dan suasananya pun syahdu banget karena banyak dipasang lampu gantung di sekitar area outdoor, terutama di bagian area kolam berenang ini, gengs. Dan ternyata dari depan kolam berenangnya kita bisa melihat city light view loh. Masya Allah, keren banget ya. Untuk suhu udara di malam hari udah pasti makin dingin ya. Kemarin itu sekitar 19 sampai 18 derajat Celcius, gengs. Apalagi kalau musim hujan kayak sekarang.
Wah, makin berasa dingin lagi deh. By the way, karena udara di luar dingin banget, jadi mendingan sekarang kita masuk aja yuk ke dalam villa. Dan seperti ini suasana malam hari dari dalam villanya. Untuk pencahayaannya juga terang dan berasa banget deh. Vibes-nya tuh makin syahdu di malam hari, gengs. Jujur Li, walaupun udah masuk ke dalam villa, tapi ternyata udaranya tetap berasa dingin loh. Jadi aku saranin kalian wajib bawa jaket dan sleeper ya kalau nginep di sini. Nah, karena udara malamnya tuh makin dingin, jadi udah berasa lapar deh. Dan untungnya aku pesen catering, jadi untuk makan malamnya udah disediain dari pihak villa ya. Terus menunya juga pas banget sama udaranya yang lagi dingin-dinginnya, yaitu soto ayam, gengs. Masya Allah, nikmat banget deh. By the way, kalau kalian mau masak juga tenang aja, karena pencahayaan di area dining room dan dapurnya pun terang ya, sehingga masak malam-malam pun akan tetap nyaman. Alhamdulillah perut udah kenyang. Sekarang aku sama keluarga lanjut seru-seruan main biliar, ataupun kita juga bisa karaokean sepuasnya. Pokoknya asik banget deh kalau nginep di sini, karena vibes-nya tenang, syahdu, dan udaranya pun dingin banget. Oh iya, aku juga mau tunjukin suasana malam hari dari salah satu kamar tidur yang ada di lantai bawah ya. Dimana lampunya pun terang banget, jadinya nggak ada kesan serem atau spooky sama sekali deh. Lanjut, aku juga mau naik ke lantai mezanin untuk kasih lihat seperti apa pencahayaan dari kamar barak. Nah, kayak gini gengs, lampunya juga terang ya. Dan menurut aku, kalau di atas sini tuh nggak sedingin di lantai bawah. Karena lantainya bukan keramik, melainkan kayu gengs. Jadinya berasa sedikit lebih hangat ya. Apalagi kalau tidur rame-rame, bareng keluarga ataupun teman-teman, jadinya makin seru lagi deh. Nah, kalau kalian mau menikmati suasana outdoor di malam hari, udah paling bener nongkrongnya itu di balkon belakang ini, gengs. Karena kita akan dimanjakan sama pemandangan lampu kota Bogor yang menyala di malam hari. Masya Allah, indah banget ya. Apalagi kalau ditemani sama segelas kopi atau teh hangat. Bah, makin perfect lagi deh. Good morning. Seperti ini suasana pagi hari dari Villa Hana 2. Cuacanya tuh mendung karena tadi subuh sempat hujan, gengs, yang membuat udara pagi harinya jadi semakin dingin. Sekitar jam 7 pagi, sarapannya udah ready. Dan untuk menunya adalah favorit aku, yaitu ada nasi uduk, lengkap dengan telur balado, bihun goreng, tempe orek, dan kerupuk. Wah, nikmat banget deh. By the way, abis ini jangan skip videonya ya, karena aku bakal bahas harga menginap di villa ini. Berikut info fasilitas dan harga menginap di Villa Hana 2. Untuk kontak dan reservasi, bisa chat ke nomor ini ya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagramnya. Oke deh gengs, itu dia review dari aku tentang Villa Hana 2. Sebuah villa murah di puncak yang view-nya nggak kaleng-kaleng dengan fasilitas lengkap. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian ya. And see you on my next video. Bye!